Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam Renungan Harian Katolik hari Kamis 20 Februari 2025 yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini dikatakan sana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa pendapat orang-orang tentang dia, siapa dia menurut orang-orang. Dan murid-murid menjawab, ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, bahwa orang juga mengatakan bahwa Yesus adalah Elia, ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah salah satu dari nabi. Itulah pendapat orang banyak tentang siapa Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para muridnya, lalu menurut kalian, menurut pendapatmu, siapakah aku? Dari semua murid hanya Petrus yang berani menjawab. Dia mengatakan, engkau adalah Mesias. Nah, setelah Yesus mendengar jawaban Petrus, Yesus berpesan agar jangan memberitahu kepada siapapun. Artinya jawaban Petrus inilah tepat bahwa Yesus adalah Mesias. Oleh karena itu, dia berpesan jangan beritahu kepada siapapun. Nah, setelah final dan semua murid juga paham siapa Yesus. Yesus adalah Mesias. Lalu Yesus berpesan kepada mereka bahwa anak manusia akan dibenci oleh imam-imam tua-tua, akan diadili, dibunuh, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mendengar penjelasan Yesus, pengajaran Yesus tentang yang akan dijalani Yesus ke depan, Petrus keberatan. Ia menarik Yesus dan menegur Yesus. Tapi apa kata Yesus? Nyala iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dari ke-12 rasul yang mengenal Yesus sebagai Mesias adalah Petrus. Tapi dari ke-12 rasul yang ditegur Yesus sebab menarik Yesus setelah Yesus mengatakan apa yang akan dialaminya hari ke depan. Di sini kita lihat sosok Petrus yang mengenal Yesus sebagai Mesias, tapi dia juga yang keberatan jika Yesus akan diadili, dihukum mati, dan akan bangkit. Apakah ke-11 murid lain tidak keberatan jika Yesus dibunuh, diadili? Dalam kitab suci tidak dikatakan bagaimana sikap ke-11 murid yang lain. Namun yang berani menegur Yesus, yang maju menegur Yesus karena pernyataan Yesus bahwa dia akan diadili dan dihukum mati adalah Petrus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bila kita lihat dari reaksi Petrus ini, sesungguhnya Petrus sangat tidak terima jika Yesus yang sudah diakuinya sebagai Mesias harus dibunuh, diadili. Artinya Yesus mengalami kematian di tangan manusia. Ini tidak bisa diterima oleh logika Petrus. Karena apa? Dalam logika kemanusiaan Petrus, namanya Mesias akan selalu luput dari segala mara bahaya. Dan inilah yang ditegur Yesus. Sebab Allah telah berencana bagaimana proses peristiwa penebusan umat manusia dari kuasa dosa, yaitu dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus sendiri. Dan bila itu tidak terlaksana, maka penebusan pun tidak terjadi. Inilah yang dikatakan Yesus, enyahlah iblis, sebab engkau tidak memikirkan yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di zaman sekarang ini banyak
komunitas-komunitas keagamaan, komunitas-komunitas gerejawi yang juga bertindak seperti Petrus ini, tidak terima Yesus itu mati. Bahkan ada yang mengatakan Yesus itu tidak disalib. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mengalami penderitaan. Ini hanya karena fanatisme bahwa Yesus itu Mesias, tidak mungkin mengalami penderitaan. Ini adalah apresiasi manusia yang ingin mengagungkan Yesus, tapi lupa bahwa Allah sudah punya rencana untuk melakukan penyelamatan, penebusan manusia. Caranya dengan penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, Yesus berkata, "Enyalah iblis." Artinya, enyalah pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan rencana Allah. Kita boleh fanatik mencintai Yesus, tapi jangan sampai kita karena fanatisme kita lupa akan rencana Allah. Yesus datang untuk melaksanakan rencana Allah, bukan rencana manusia. Yesus datang mengalami penderitaan, wafat, dan bangkit. Itu adalah rencana Allah. Proses penebusan manusia dari belenggu dosa. Bila kita ingat dalam Ekaristi, kita selalu mendengar bagian dari liturgi yang disebut anamnesis, peringatan. Ini selalu kita ungkapkan dalam Ekaristi. Bagaimana wafat dan kebangkitan dan kedatangan Yesus adalah suatu peristiwa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan manusia dan menjadi hal yang dirindukan. Hal-hal yang telah terjadi, wafat dan kebangkitan, harus kita kenang. Namun satu lagi, kedatangannya harus kita rindukan. Itulah iman kekatolikan kita. Dalam setiap Ekaristi kita selalu mengungkapkan ini dalam anamnesis. Dan dalam syahadat iman kita juga di sana mengakui bahwa Yesus menderita, disalib, wafat, dan bangkit pada hari ketiga. Ini yang dikatakan Yesus, bahwa ia akan mengalami itu, dan yang diprotes oleh Petrus. Oleh karena itu, marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita percayakan iman kita dengan magisterium yang telah disediakan gereja. Gereja telah mempelajarinya untuk membuat pengajaran kepada kita dalam terang Roh Kudus. Kita percaya tidak akan sesat. Jangan lagi kita mengkaji-kaji dengan akal kita yang terbatas, apalagi tanpa terang Roh Kudus, ingin menyangkal apa yang telah didogmakan oleh gereja, diajarkan oleh gereja. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita juga mengusir iblis dari diri kita yang ingin menyangkal atau menolak rencana Allah dalam karya penebusan Yesus. Percayalah, memang benar Yesus dianiaya, memang benar Yesus wafat, dan benarlah Yesus bangkit, dan kita rindukan Yesus akan datang kembali. Amin. Rahmat Tuhan beserta kita.